Rangkaian unjuk rasa marak di Indonesia menentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap disahkan tergesa-gesa oleh DPR demi kepentingan para investor dan menomorduakan buruh maupun karyawan. Maraklah protes, termasuk unjuk rasa damai maupun rusuh, terlepas dari siapa yang memicu kerusuhan, pengunjuk rasa atau aparat keamanan. Tidak semua protes harus turun ke jalan. Bisa lewat petisi dengan gaya lama, surat yang ditandatangani, model online lewat change.org, atau pakai media sosial. Ada juga yang cuma pasang poster atau spanduk di pinggir jalan, di pintu rumahnya, di tempat umum, maupun di belakang mobilnya. Mungkin isunya terlalu lokal. Bisa juga karena sibuk kerja, jadi tak bisa turun ke jalan. Lagian, ngapain demo sekali ke jalanan dan selesai? Kalau poster atau spanduk, bisa main panjang, berbulan-bulan, sampai didengar atau diabaikan. Kita beranjak ke unjuk rasa jalanan yang main tunggal. Di London, mendiang Brian Howe menggelar aksi anti perang Irak dengan berkemah di taman seberang gedung parlemen sampai ditangkap polisi 9 tahun kemudian karena tak mau mengurangi jumlah dan ukuran poster maupun spanduknya. Pegiat lingkungan remaja, Greta Thunberg, juga menggelar unjuk rasa tunggal sebelum menginspirasi seluruh dunia dan menjadi calon peraih Nobel Perdamaian. Tapi banyak juga kok unjuk rasa individu yang lokal. Seperti seorang bapak di Landia yang memprotes gerejanya ditutup karena COVID-19. Nah, untuk main solo, maka orang harus ngotot, bugar secara fisik, atau eksentrik. Unjuk rasa massal tak berarti rusuh. Bising dan heboh, ya. Seperti aksi anti perang Irak Februari 2003 lalu di London yang diramaikan sekitar 1 juta orang. Lautan manusia terlihat di kawasan pusat kota London tanpa satu aksi rusuh pun, sampai semua pengunjuk rasa bubar dengan tenang. Aksi serupa juga berlangsung di kota-kota lain dunia dan berjalan damai. Memang, begitu massal, resikonya terjadi insiden. Entah lemparan batu, bom molotov, gas air mata, meriam air, atau kontak fisik. Pemicunya yaitu tadi, bisa pengunjuk rasa, bisa juga aparat keamanan. Dan lokasi unjuk rasa pun jadi seperti medan perang. Aksi reformasi politik Hong Kong yang massal dan berlangsung lama adalah salah satu contohnya. Berawal damai, tapi kemudian berekor dengan kerusuhan. Gerakan lingkungan Extinction Rebellion biasanya asik. Pakai nyanyi, musik, nari, dan pentas drama. Berlangsung damai dan pura-pura pingsan tak bergerak jika ditarik polisi, mereka pasti dibubarkan dengan segala cara. Soalnya tujuannya menghentikan rutinitas harian, baik itu lalu lintas, perkantoran, pertokoan yang menyumbang pada kerusakan lingkungan. Mereka nyanyi-nyanyi, duduk-duduk berkemah, maupun pasang menara bambu di tengah jalan atau jembatan. Semangatnya sama dengan Occupy Movement yang ingin menghentikan kemapanan kapitalis, yang dituding menciptakan ketimpangan sosial ekonomi dan merusak demokrasi. Akhirnya, para anarkis anti-kapitalis yang berniat menghancurkan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan, biasanya marak tiap hari buruh internasional 1 Mei, jelas tak semua unjuk rasa buruh berniat rusuh. Tapi hadirnya kelompok anarkis memastikan kerusuhan dengan kerusakan barang serta orang-orang cedera, pengunjuk rasa ataupun aparat keamanan. Bagaimanapun, kelompok anarkis yang berniat menghancurkan semata beda total dengan para penjara yang menyusup dalam unjuk rasa untuk mengeruk keuntungan pribadi. Pastilah bukan hanya kelompok anarkis anti-kapitalis yang bikin rusuh. Karena seperti di unjuk rasa anti Undang-Undang Cipta Kerja, toh terjadi juga kerusuhan di beberapa tempat. Atau perlu jenis baru unjuk rasa buatan orang Indonesia. Unjuk rasa bayaran misalnya,
Ya bisa, tapi repotnya jadi ikut-ikutan menuduh kayak pemerintah tanpa bukti yang transparan.